Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Perdana dengan NIM 2022-2115-016. Izin untuk menyerahkan tugas besar sebagai pengganti final untuk mata kuliah proyek pengembangan UI UX, User Interface dan User Experience. Untuk tugas besar kali ini adalah mendesain sebuah desain berdasarkan oleh design of thinking. Kali ini saya mencoba untuk mendesain sebuah aplikasi self order atau order self. Jadi dengan maksud ketika pelanggan di sebuah rumah makan atau di tempat belanja yang lainnya tanpa harus menggunakan jasa waiters atau jasa pelayan untuk mendatangi meja. Jadi pada saat nanti pelanggan datang, mereka bisa langsung memesan pesanan melalui smartphone yang terkoneksi dengan internet pastinya, dan tanpa harus menunggu pelayan datang untuk menanyakan orderan mereka. Baiklah, sekilas saya akan coba jelaskan apa yang saya paham tentang design of thinking. Design of thinking atau design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita pada saat yang sama. Design of thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung. Jadi menyediakan pendekatan berbasis solusi, sehubungan dengan itu aplikasi self order ini menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah lambatnya atau sulitnya untuk memesan pesanan ketika pengunjung pada saat yang sama itu sedang ramai. Kita ambil state kasusnya itu di warung makan. Jadi kita sudah mendapatkan mencoba melakukan pendekatan yang berbasis solusi. Adapun subnya adalah empatik, adalah tahap pertama dari design thinking adalah untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan. Kemudian define adalah pengumpulan informasi yang telah dibuat. Di sini adalah menganalisis, pengamatan dan mensintesisnya untuk menentukan masalah inti yang telah diidentifikasi. Kemudian kedua adalah yang ketiga adalah tahap adalah ide atau mulai menghasilkan ide. Adapun tahap selanjutnya yang saya pernah baca yaitu prototype atau uji coba dari aplikasi tersebut. Untuk aplikasinya sendiri atau desain yang saya buat itu adalah aplikasi tadi, kembali ke aplikasi self order. Ini desainnya yaitu warung makan Yummy. Pada prosesnya ketika pelanggan datang, mereka bisa langsung terkoneksi dengan aplikasi yang di-scan. Setelah mereka melakukan pemindaian atau scan, mereka langsung akan diarahkan ke aplikasi yaitu aplikasi Yummy. Setelah itu di situ akan ada pilihan tentang
apakah mau take away atau makan di tempat. Desainnya sendiri akan menunjukkan which atau beberapa menu andalannya nanti, atau beberapa pilihan yang bisa dipilih, which nanti ini kita akan tampilkan macam-macam promo ataupun makanan favorit atau makanan yang paling sering diorder di tempat makan ini. Ketika mereka atau pelanggan mengklik atau memilih menu takeaway ini, akan langsung diarahkan ke menu order. Menu order, jadi mereka akan dapat melihat di sini akan ada hot promo. Ketika menu dipilih akan berubah menjadi warna merah, berarti posisi menu itu ada di hot promo. Kemudian nanti akan ada snack atau makanan, kemudian drink dengan menu-menunya ke bawah. Kemudian nanti akan ada harga, kemudian kuantitas dari pesanannya. Ketika untuk memvalidasi pesanan tersebut, mereka akan diarahkan untuk mengklik add. Begitupun di bawahnya akan muncul beberapa pilihan. Ketika mereka tidak mau memilih, mereka bisa langsung skip atau mencari menu yang lain. Ketika mereka setuju dengan menu, mereka akan add, dan setelah add ini akan masuk ke keranjang, akan masuk ke chart atau pilihan mereka nanti. Setelah dari halaman ini, maka mereka bisa melihat keranjang gitu, atau pesanan yang mereka lihat, dan akan diarahkan ke menu chart. Disinilah pilihan yang mereka pilih tadi. Nah, setelah melihat akan munculkan nantinya adalah total, kemudian diskon makanannya, kemudian PPN 11%, kemudian total nanti di sini yang akan mereka bayar. Di sini pun mereka masih bisa menambah atau mengurangi atau mengcancel orderan mereka sebelumnya. Jadi ada pilihan mengurangi, tambah, atau mereka pun bisa langsung menulis di kolom atau di kolom ini. X sendiri itu adalah membatalkan. Jadi mereka ketika mereka memilih menu X ini, maka orderan mereka nanti akan terhapus. Kemudian di bawah ini add more, mereka bisa kembali ke pilihan menu ketika mereka mau melakukan orderan kembali atau menambah. Mereka bisa add more, akan diarahkan kembali ke menu order ini untuk memilih pesanan pilihan mereka. Kemudian nanti akan ada voucher endpoint. Ini adalah potongan harga. Sistemnya nanti ketika mereka sering berapa kali datang ke tempat, maka mereka bisa mendapatkan voucher dan poin. Checkout ini adalah validasi atau membenarkan orderan yang mereka buat. Nantinya checkout ini akan terkoneksi dengan aplikasi yang ada di kasir. Jadi setelah dari kasir nanti akan mencetak orderan mereka. Bagaimana kalau mereka mau menambahkan setelah checkout? Mereka bisa kembali lagi ke menu dine in, take away lagi. Mereka bisa menambahkan. Bagaimana dengan dine in? Dine in sendiri nanti ketika mereka masuk dan mereka memilih untuk dine in, otomatis barcode yang ada di sini nanti akan sekalian mengarahkan ke nomor meja yang sudah ada. Jadi ketika mereka duduk, kemudian di situ akan ada barcode. Ketika mereka scan,
otomatis sistem akan membaca bahwa itu adalah pesanan meja nomor 4 misalnya. Kemudian pada prosesnya pun akan seperti dengan takeaway tadi, yaitu akan masuk di menu, hot promo, snack drink, kemudian bisa melihat keranjang, kembali ke kemudian diarahkan ke chart, melihat orderan yang mereka buat. Desain ini terpisah dengan desain yang akan nanti terkoneksi di kasir. Jadi kasir mempunyai desain tersendiri. Jadi ketika mereka check out, setelah ada harga, mereka bisa membaca harga dan pesanan mereka. Ketika mereka check out, orderan mereka ini akan terkoneksi ke aplikasi pembayaran yang ada di kasir. Jadi setelah mereka makan, kemudian mereka menuju kasir, mereka akan langsung akan diberikan nota atau bil bayar sesuai dengan mereka pesan tadi. Itu di desain terpisah nantinya. Baiklah, terima kasih. Itulah yang bisa saya kerjakan. Maaf atas keterbatasan dan keterlambatan pengumpulan tugas ini. Bukan alasan, tapi karena ini saya tidak mendapat teman kelompok, atau teman kelompok saya ini tidak aktif berkuliah, kemudian disibukkan dengan beberapa urusan pekerjaan di awal tahun yang memaksa saya sedikit fokus ke pekerjaan, sehingga untuk pembuatan desain ini sangat tidak optimal dan maksimal. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas pengertiannya dan waktu banyak yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.